Shalom semuanya, selamat pagi. Gimana kabarnya pagi ini? Luar biasa? Puji Tuhan. Kita kasih salam kepada kiri kanan, katakan bahwa Tuhan itu setia, Tuhan itu baik. Terima kasih. Puji Tuhan, kalau kita ada hari ini bukan kebetulan. Tuhan membawa kita ke sini, kita semua menyiapkan hati untuk bersatu bersama memuji dan memuliakan Tuhan. Dan biarlah kita tidak sama nanti pas kita pulang waktu kita datang. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang apa adanya kami Bapa. Kami memuji menyembah Engkau dengan segenap hati kami, segenap jiwa raga kami Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang setia. Walaupun kami sering tidak setia Bapa, tapi Kau selalu setia. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik Bapa. Di setiap keadaan, setiap musim hidup kami Tuhan, Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih biar Kau disenangkan dengan pujian kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian pada hari ini. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu.
Dengarkan hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Pujian, biar Kau disenangkan Bapa dengan puji-pujian kami Bapa. Puji-pujian yang datang dari hati kami Bapa. Terima kasih biar manis Kau dengar Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau baik Bapa. Kau baik Tuhan. Kau selalu setia Bapa. Kami sering tidak setia tapi Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin, amin. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Amin. Kasih gift kanan kiri kita katakan Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Kita mau menari, memuji, menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian kita pada Tuhan. Haleluya. Ayo bersama kita ingat Tuhan. Ayo sama katakan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka
harapku dalammu, hanya dalammu. Ya, dalammu Tuhan ya saat ini. Oke, ya kita menyanyi sama-sama lebih kuat lagi, lebih semangat lagi karena apa? Hidup kita adalah dalam tangan Tuhan. Amin. Kasih lihat kiri kanan, katakan kamu luar biasa. Haleluya. Ya. Haleluya. Silakan duduk semuanya. Terima kasih Bapak. Kau baik Tuhan Yesus, dan Kau adalah pengharapan kami di setiap apapun Tuhan yang kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang dahsyat. Kami sebentar lagi mau mendengarkan firman-Mu Bapak. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu adalah pelita bagi kasih kami Bapa. Firman-Mu adalah firman yang hidup, makanan sehari-hari buat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang dahsyat. Terima kasih. Haleluya. Kami memuji-Mu. Dan aku nyatakan
Kami bersyukur di minggu yang indah, hari yang sangat luar biasa. Di minggu yang pertama di bulan ini, kami percaya bulan yang baru ada kekuatan yang baru. Bulan yang baru ada sukacita yang baru. Bulan yang baru ada berkat pertolongan Tuhan yang baru dalam setiap hidup kami. Taruh pada setiap kami berharap hanya pada Tuhan, karena akan hanya diberkati orang yang berharap kepada Tuhan. Hidupnya diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya. Apapun yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah ini. Berkenan atas pujian kami, dan kami percaya melalui setiap pujian kami Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan. Bagi orang dunia salib adalah simbol kebodohan, tapi bagi anak-anak Tuhan salib adalah simbol kemuliaan. Demikian kami percaya pada salib Kristus ada kemuliaan yang Tuhan kerjakan, dan itu menjadi milik setiap kami. Urapi kami dalam mendengar menerima firman-Mu. Kami sadar sesadar-sadarnya kami butuh firman itu, karena manusia tidak hanya hidup dari roti nasi saja, tapi manusia juga hidup dari setiap firman Tuhan. Beri kami roh yang cerdas, sehingga firman yang kami terima sungguh-sungguh akan menguatkan, membangun hidup kami, mendewasakan kami. Hidup kekristenan yang kami miliki bukan sekedar agama, tapi menjadi lifestyle hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, sembunyikan dia di balik salib-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Semua kita yang percaya bersama katakan amin. Beri tepuk tangan yang baik buat Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya mau welcome setiap Bapak Ibu yang hadir hari ini. Saya percaya hari ini menjadi hari sukacita. Kita sama-sama ada beribadah di tempat ini. Puji Tuhan Bapak Ibu, bahwa hari ini kita ada di Kensington, dan saya percaya tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Sebentar, saya lihat pointer saya dulu. Gak ada berarti gak ketemu. Baik, ayo. Alright. Baik, mari kita mulai. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bahwa kadang-kadang kita berpikir minggu yang lalu, bulan yang lalu, minggu pertama kita ada di tempat ini. Betul Bapak Ibu? Masih bersama dengan Ibu Laura. Dan puji Tuhan, nanti pada bulan Juni ketika kami liburan ke Indonesia, maka Ibu Laura juga akan menyampaikan firman Tuhan pada tanggal 23 di bulan Juli. Dan juga ada hamba Tuhan yang kita juga hadirkan untuk sama-sama kita beribadah. Sekali lagi Bapak Ibu, sepertinya hidup ini tidak ada masuk akal. Kenapa saya katakan tidak masuk akal? Karena minggu yang lalu, bulan yang lalu kita masih ada di sini, tapi sekarang kita ada di sini setelah kita dari Bexley North. Dan saya juga melihat dalam update yang ada Bapak Ibu, bahwa dimatiin file ini, buka file saya. Coba klik. Oke, baik. Hidup ini kadang nggak masuk akal. Lebih lagi update yang ada adalah perang yang ada terjadi di Rusia Ukraina itu sudah memasuki hari yang ke-492. Satu tahun itu 365, lalu kemudian perang ini sudah 1 tahun lebih, dan nggak tahu sampai kapan ujungnya. Kok bisa begitu ya, perang bisa sangat lama? Ya nggak masuk di akal. Lebih lagi saya terpikir tentang bahwa di dalam hidup ini seperti apa yang sedang terjadi di Singapura. Di Singapura itu hari-hari ini sedang ada berita yang diambil dari kompas.com. Kasus bunuh diri di Singapura naik ke level tertinggi dalam 22 tahun terakhir. Bahkan dikatakan naik sampai 26%.
Bayangkan Bapak Ibu, di tahun 2022 ada kematian sekitar 476 orang melakukan bunuh diri pada tahun 2022. Dan itu ada di usia-usia 10 sampai 29 tahun dan usia 70 sampai 79 tahun. Kita berpikir susah kita di Australia, kita berpikir mau pindah ke negara lain, dan terpikir kita dekat dengan Indonesia, Singapura. Tapi dengar, di Singapura menurut kompas.com ada berita 476 orang meninggal bunuh diri pada tahun 2022. Karena apa? Penyakit kejiwaan mental. Seolah-olah nggak masuk akal menurut kita. Bukankah kita rindu pergi ke sana? Dan saya pikir juga Bapak Ibu, di dalam hidup kita mengikut Tuhan, kadang-kadang kita melihat seperti apa yang dialami Musa. Apa yang disebutkan dengan ketika dia ada di Midian, dia harus berada selama 40 tahun. Minggu yang lalu kita belajar tentang seorang Musa yang memiliki umur 120 tahun yang dibagi kepada 3 fase. Yang pertama 40 tahun di Mesir, 40 tahun di Midian, dan 40 tahun di padang gurun. Kita tahu bersama tentang hal itu, tapi saya mau katakan pada Bapak Ibu, dia ada 40 tahun ada di Midian. Kok begitu lama Pak? Apa yang dikerjakan di sana? Kita mendapatkan fakta dari Alkitab bahwa dia selama 40 tahun di Midian itu merupakan masa pembentukan, masa persiapan, masa pelatihan, training sebelum akhirnya dia dipakai Tuhan menjadi nabi terbesar yang ada di Perjanjian Lama. Kalau kita melihat Bapak Ibu, yang pertama Musa ada di Midian sebagai pelarian. Mengapa disebut pelarian? Karena Firaun sudah berkita, mati hidup harus Musa ditangkap. Harus dia dibunuh. Karena apa? Dia telah membunuh bangsa Mesir, dan kemudian nyawa harus ganti nyawa. Bayangkan Bapak Ibu, dari istana pindah menjadi pelarian, dari comfort zone pindah kepada orang asing, dan itu sesuatu yang sangat menyiksakan. Bahkan di Midian juga dia menjadi seorang yang disebut pengembara. Sebab apa? Dia tinggal di tanah asing. Bukankah begitu nyaman Mesir? Bukankah betul nyaman menjadi putra mahkota? Yes! Tapi sekarang 40 tahun, bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, 40 tahun dia sebagai pengembara tinggal di negeri asing. Lebih lagi Bapak Ibu, bukan saja sebagai pelarian, bukan saja sebagai pengembara, 40 tahun dia sebagai pengasingan sebab harus tinggal di rumah mertua. Nah, ini yang paling berat Bapak Ibu. Kadang-kadang orang bilang tinggal di mana enak, tapi kalau tinggal sama mertua rasanya sangat berbeda. 40 tahun bayangkan dia tinggal sama-sama dengan mertua. Tapi muncul pertanyaan balik, tinggal lihat mertuanya kayak mana dulu. Kalau mertuanya baik, wah kita senang. Tapi kalau mertuanya bukan mother-in-law, tapi monster-in-law, oh lain ceritanya. Kalau 40 tahun dengan mertua tukang masak dan sangat menyayangi kita, oh kita happy, badan tambah gemuk, lalu kemudian kita senang, dia jaga pintar rawat anak, oh kita senang gembira. Tapi bayangkan, gak semua orang bisa tinggal dengan mertua selama 40 tahun. Jangankan 40 tahun, baru 4 hari holiday. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, apa yang dapat kita bisa petik pelajaran daripada hari ini? Nah ini ada film tentang mother-in-law. Rupanya mother berubah menjadi Kok ada filmnya seperti itu? Tanyalah dengan Jennifer Lopez sama Jane Fonda. Karena pernah ini keluar film tentang bagaimana hadirnya mertua sebagai pemisah antara suami dan istri, antara anaknya dengan menantunya. Apa yang saya mau katakan Bapak Ibu? 40 tahun dia sebagai pelarian, 40 tahun dia sebagai pengembara, 40 tahun dia pengasingan. Saya tahu ada agenda Tuhan yang besar. Tuhan sedang mempersiapkan, membentuk melaki Musa menjadi pemimpin besar. Tidak ada shortcut, jalan pintas untuk seorang yang mau jadi besar. Di dalam pembelajaran hidup ngikut Tuhan pun tidak ada yang instan. Semua harus ada prosesnya. Katakan amin. Ada yang prosesnya 10 tahun, ada yang prosesnya 20 tahun, ada yang prosesnya 30 tahun. Bahkan Musa 40 tahun diproses Tuhan,
dibentuk Tuhan, sampai akhirnya dia menurut kita jadi orang. Poin saya yang pertama Bapak Ibu, 3 hal yang Tuhan sedang latih dalam hidup Musa. Yang pertama, ilmu mengandalkan Tuhan. Karena rupa-rupanya dia diusir dari istana, mau berlindung kemana? Sudah ada satu keadaan di mana menjadi orang yang sangat terpandang dan penting. Lalu ketika dia diusir dari istana, mau berlindung kemana? Mungkin dia berharap seperti ini, oh iya, aku ini akan pergi kepada bangsaku, bangsa Israel. Tapi faktanya membuktikan bangsanya sendiri menolak dia. Kadang kita berharap, oh saudaraku pasti akan tolong saya. Kadang kita berpikir, oh adikku, kokoku, ciciku akan tolong saya. Oh tanteku akan bisa bela aku. Omku akan mungkin peduli dengan aku. Tapi seringkali panggang jauh dari api, api jauh dari panggang. Apa yang kita harap, belum tentu itu yang terjadi. Bahkan muncul istilah, aku dikecewakan oleh tanteku sendiri. Musa harus hidup belajar tentang ilmu mengandalkan Tuhan. Yang keempat bisa saya tambahkan, biasa hidup nyaman, namun sekarang di pengasingan. Lalu kemudian, siapa yang akan bisa tolong dia? Keadaan ini mungkin Bapak Ibu pernah alami dalam menjalani hari hidup. Tapi melalui cerita Musa ini kita belajar mengenai kitab Yeremia 17 yang berbicara seperti ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Kadang-kadang kita disengajakan menghadapi situasi yang tidak enak. Katakan yang tidak enak. Katakan yang kurang nyaman. Betul, kita ini dihadapkan dengan keadaan itu. Kepada siapa kita mau berlindung? Kita kadang nggak tahu. Stres iya, tertekan iya. Saya mengandalkan manusia, berharap koneksi, berharap saudara yang lebih pangkatnya tinggi, gajinya lebih lumayan, uangnya lebih harta. Tapi ternyata seringkali kita gigit jari. Karena apa? Mereka tidak peduli dan tidak mempedulikan kita. Tapi dengarlah baik hari ini yang baik ini. Keadaan apapun yang kau alami, Tuhan sedang melatih kita untuk kita belajar mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Supaya kita mau diberkati. Tidak pernah salah Alkitab bicara. Terkutuklah, terhukumlah, binasalah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau engkau sedang mengalami pembentukan yang demikian, jangan kecewa. Tetap andalkan Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah kecewakan kita. Kalau kita melihat contoh kisah tentang hidup Yusuf, ini contoh yang sangat-sangat jelas tentang bagaimana seseorang mengikut Tuhan. Dia pernah ditolak, dia pernah dibuang, dia pernah dijual, dia pernah difitnah, dia pernah dipenjara, bahkan dia pernah dilupakan. Tapi yang menarik adalah semua meninggalkan dia, tapi imannya tidak pernah meninggalkan dia. Sampai-sampai dia buka fakta seperti ini di dalam cerita ini, bahwa untuk memelihara kehidupanlah Tuhan menyuruh aku mendahului kamu. Mungkin manusia berpikir binasalah dia, mungkin manusia berpikir oh terbuanglah dia. Tapi lihat baik, diputarnya arah itu, dia bilang, aku di sini bukan karena kamu, aku di sini bukan karena ulahmu, aku di sini bukan karena niat jahatmu, aku di sini karena Tuhan sedang melatih aku, dan Dia adalah Tuhan yang kuandalkan di pengasingan ini. Sehingga lihat, sekalipun dia di Mesir, imannya tidak luntur. Amin. Amin. Sekalipun dia di Mesir yang banyak dewanya, lihat, dia tidak tinggalkan Tuhannya. Saya percaya Bapak Ibu datang ke Sydney dari Indonesia mungkin sudah punya iman yang bernyala-nyala. Jangan dolar membuat imanmu pudar, tapi tetap iring Tuhan, ikut Tuhan, untuk engkau berkata, apapun terjadi, kalau Tuhan yang bawa aku, Tuhanlah yang menjadi yang terutama dalam hidup saya. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan yang luar biasa. Sebab fakta membuktikan ada banyak orang datang dari Indonesia, oh luar biasa, tahu-tahu sampai di sini lupa hari Minggu, lupa cari Tuhan, dan akhirnya apa yang terjadi? Hilang, hanyut, entah kemana. Tapi dengar baik, di hari ini yang kita hadir hari ini, saya mau katakan, apapun bisa terjadi, tetap ingatlah
Kalau tangan Tuhan yang bawa kita, kepada Dialah dan kepada Dialah yang terpenting, yang terutama dalam setiap hidup kita. Katakan amin. 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 Ada banyak orang datang jumpa saya, Pak Pendeta, aku berdoa datang ke sini. Tangan Tuhan aku datang ke sini. Tapi di ujung itu tahun pertama kesaksian, tahun kedua sudah hilang. Kalau benar karena Tuhan, biarlah Tuhan yang tetap kita andalkan di perantauan ini. Dan saya percaya, orang yang mengandalkan Tuhan pasti akan diberkati Tuhan. Amin. Amin. Jangan tergoda dengan yang lain. Lihat bagaimana Yusuf. Dia bilang, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun. Dia menyadari kuasa yang dimiliki, bukan karena dia pintar dan dia jujur. Benar, karakter itu baik. Tapi kalau bukan Tuhan, tidak mungkin dia menjadi bapa bagi Firaun. Tapi tangan Tuhanlah yang mengangkat dia. Hari ini saya mau katakan buat Bapak Ibu, sekalipun engkau tidak ada koneksi, tidak ada orang yang bisa kau andalkan, tapi dengar baik, kalau Tuhan sudah angkat, tidak ada satu manusia yang bisa turunkan. Haleluya. Sekalipun mungkin tidak ada jalan, sekalipun tidak ada kesempatan, orang berkata kau low quality, tapi kalau Tuhan sudah angkat, dengar, kalau Tuhan sudah angkat, tidak ada satu manusia yang bisa turunkan. Saya mengiring Tuhan sejak dari kecil dan melayani Tuhan mulai dari SMP, SMA. Saya melihat Tuhan tidak pernah kecewakan orang yang mengandalkan Dia. Saya sudah lihat itu sampai Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Anak cucu orang benar tidak pernah dibiarkan meminta-minta. Kalau kau iring Tuhan, hidup jujur, rajin, dengar, generasimu tidak akan miskin. Haleluya. Haleluya. Saya di Indonesia menyelesaikan S1 jadi guru sekolah minggu waktu di gereja kecil. Waktu di cabang, kemudian akhirnya berangkat tahun 2000 pergi ke Malaysia. 13 tahun di Malaysia, ikut Tuhan, melayani Tuhan. Kemudian berpindah ke sini sampai 8 tahun lebih. Saya mau katakan pada Bapak Ibu, dengar, perjalanan iman itu saya tahu bahwa kalau kita andalkan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah kecewakan kita. Pernah ada satu orang kaya datang ke gereja saya, Mas. Dia bilang kepada saya, dia bilang begini, Pak Pendeta, saya akan bantu pelayananmu, gerejamu, dengan saya akan bayar 100.000 ringgit Malaysia. Itu kira-kira anggaplah 100.000 dolar Australia. Kira-kira dengar begitu bagaimana? Dia mau bantu gereja untuk berganti kasih duit 100.000 dolar. Pingsan nggak saya? Enggak. Gemetar nggak saya? Enggak. Soalnya duitnya belum saya lihat. Kalau duitnya saya lihat, saya pingsan dulu. Baru cepat-cepat bangun, takut hilang. Dia berjanji, oh manisnya bagaikan madu. Dia ngomong demikian, Pak Pendeta, aku akan bantu 100.000 dolar. Di mana orangnya? Entah di mana. Tapi saya taruh hati saya, bukan beriman pada manusia, tapi beriman dan melayani Tuhan. Orangnya nggak tahu entah di mana. Jangankan 100.000 dolar, 1 dolar pun sampai sekarang belum saya dapatkan. Hendak saya mau mengajarkan Bapak Ibu dengar, jangan pernah andalkan manusia. Andalkanlah Tuhan. Lihat, Tuhan akan bela orang yang percaya kepadanya dan mempercayakan hidupnya pada Tuhan. Haleluya. Lihat Yusuf, lihat Musa, di pengasingan, di perantauan, di pengembaraan, di tempat yang tidak nyaman, tetap dia pegang Tuhan, dia pegang Tuhan, dan dia pegang Tuhan. Poin saya berikutnya Bapak Ibu, kalau kita melihat 3 hal yang Tuhan sedang latih dalam hidup Musa. Bukan saja ilmu mengandalkan Tuhan, tapi ilmu mengenai kesabaran. Saya percaya dalam strategi perang harus ada punya ilmu ini. Apa itu? Untuk mengalahkan seseorang, maka Anda harus oleh orang yang lebih dari orang itu. Saya mau kalahkan Anda badminton, saya harus menjadi orang yang lebih pintar dari Anda. Saya mau mengalahkan Anda untuk main bola, saya harus lebih pintar daripada Anda, baru saya bisa mengalahkan. Tahukah Bapak Ibu, Musa itu hebat. Benar apa kata kitab Amsal? Orang yang sabar, apa? Melebihi seorang pahlawan. Dia pahlawan, aku pahlawan.
Tapi kalau orang sabar, dia melebihi pahlawan itu. Hebatnya Musa bisa menawan hati bangsa Israel, sampai bisa mengalahkan Firaun dan pasukannya. Karena Musa itu adalah ilmunya, ilmu kesabaran tinggi luar biasa. Sampai dikatakan dalam kitab Amsal begini, lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohan. Orang Israel itu kan orang bebal. Dia cerita dan dia bawa ke tanah perjanjian. Masih asik Mesir di hatinya. Keluar dari Mesir. Betul, dari tanah Mesir keluar. Tapi Mesir gak keluar dari hatinya. Asik cerita. Di Mesir ada bawang merah. Di Mesir ada kuburan. Di Mesir enak-enak kami. Ngapain kau bawa kami ke sini, Musa? Tapi Alkitabku mencatat dalam kitab Bilangan, adapun Musa, ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Baca bersama 1, 2, 3. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Saya mengerti Musa bukan manusia sempurna, sebab tidak ada manusia yang sempurna. Tapi dengar, Musa di Midian belajar tentang ilmu kesabaran. Wow, luar biasa. Dan saya sangat mempercayai Bapak Ibu, di hidup ini, ilmu ini sangat penting. Belajar sabar. Gampang mengkhotbahkan Pak Pendeta, betul. Tapi situasi yang kau alami itu menjadi ujian. Sebenarnya melatih engkau, kau manusia sabar atau enggak. Ngadepin istri yang cerewet, ngadepin suami yang keras kepala, ngadepin anak yang susah diatur, itu latihan untuk supaya engkau tetap sabar. Kayaknya enggak ada amin. Melatih istri, melatih kesabaran dari mulut istri yang cerewet, suami yang keras kepala, anak-anak yang susah diatur, itu untuk melatih kesabaran kita. Aduh, cuma 3 orang. Gak gampang Pak, saya ngerti. Gak mudah Pak, saya tahu. Tapi dengar baik, Tuhan tidak kebetulan memperhadapkan itu dengan hidupmu, supaya engkau dilatih untuk sabar. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu yang baik buat Tuhan kita. Bilang dengan sebelah, kamu harus sabar, bilang dengan dia. Bilang dengan orang sebelah, kamu harus sabar, bilang dengan dia. Yang bilang dengan Anda, kamu harus sabar, bilang dengan dia. Kau juga, jangan suruh-suruh orang bilang sama dia. Kau pun itu gak sabar, lihat saya. Ya, dengan khotbah Pak Gret pun kau harus sabar. Belum selesai di khotbah, kok gak sabar-sabar? Bapak Ibu, apapun yang kau hadapi itu tidak kebetulan. Katakan tidak kebetulan. Kalau gak kebetulan apa dong Pak Pendeta? Bilang kebenaran. Katakan kebenaran. Makanya kalau kita punya keadaan kehidupan yang sekarang ini, jangan bilang, kebetulan aku punya usaha. No. Kebetulan aku berkeluarga. No. Tidak ada yang kebetulan. Semua ada maksud Tuhan yang baik. Katakan amin. Olehnya hadapilah dengan kesabaran. Semua itu Tuhan izinkan. Melatih engkau, supaya engkau menjadi manusia sabar. Musa bisa. Masa mungkin kita gak bisa? Poinku yang berikutnya dikatakan dalam kitab Filipi. Baca bersama, yang pink sampai ke semuanya. 1, 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu apa? Dengan tidak bersungut-sungut dan apa? Tidak berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hati dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, dan sambil berpegang pada firman kehidupan. Dan selanjutnya sedang mau cerita pada kita begini Bapak Ibu, lakukanlah sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Amin. Amin. Bahkan bangsa Israel itu punya 4 dosa yang besar, yang membuat mereka ada yang mati dipagut ular, dan kemudian mereka dibinasakan malaikat maut, dan juga akhirnya banyak yang ditolak masuk ke dalam tanah perjanjian. 4 dosa besarnya adalah penyembahan berhala, percabulan,
mencobai Tuhan bersungut-sungut. Ketika masuk di kata bersungut-sungut, dengar, ayatnya bilang begini, mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Orang yang bersungut-sungut, engkau akan mengalami kebinasaan dalam segala finansial, berkat, dan apapun itu. Keluar dari tempat ini, bertobat kita bersama. Mulai hari ini, hilangkan, jauhkan dosa persungutan. Karena persungutanmu itu, kata Musa, bukan untuk manusia. Persungutanmu itu untuk siapa? Untuk Tuhan. Olehnya hari yang indah ini, belajar perbanyak ucapan syukur. Katakan amin. Katakan amin. Lihat musim dingin, puji Tuhan. Musim dingin, musim berkah. Haleluya. Walaupun meler-meler hidup, sakitnya bukan main. Udah pakai kaos kaki tebalnya minta ampun, pakai baju, aduh, tolak angin udah berapa yang habis. Minum terus tolak angin, minyak angin pun pakai, semua pakai, tetap juga malam-malam menggonggong. Memang menyakitkan musim dingin ini. Bukan saja Bapak Ibu, ini Pak Pendeta pun sakit juga. Tapi saya bilang dalam diri saya, dalam hidup ini kita harus tenaga ekstra mile. Jangan melayani waktu sehat saja, sakit pun harus melayani. Semangat, amin. Apalagi saya musim dingin gini, tiba-tiba harus bawa orang ke Blue Mountain. 2 hari ke Blue Mountain, degree-nya cuma 1,2, tapi feel-nya 0,5. -5 maksud saya. Saya ke Blue Mountain menghadapi badai. Minggu harus khotbah, gak apa-apa, siapkan khotbah. Siapkan khotbah. Tuhan bicara hal di dalam mobil, siapkan. Saya kagum dengan Tuhan itu, bahwa sekolah teologi bukan memberi khotbah yang terbaik, tapi khotbah yang terbaik selalu datang dari Tuhan dan inspirasi dari Tuhan. Datang aja itu khotbah. Ini kau khotbah, ini kau khotbah, ini kau khotbah. Selesai cuma 1 jam, selesai filenya, pulang ke rumah, bikin PowerPoint-nya sambil ingus meler-meler. Sebab saya bilang, puji Tuhan, jemaat Narwas itu mau makan firman. Makan firman bukan dengan sendok, tapi pakai skop. Jadi Tuhan berikan mereka firman. Saya siapkan semua. Saya sampaikan khotbah. Walaupun tadi pagi saya bilang, sayangku tolong urut saya. Saya butuh tenaga ekstra. Diurutlah. Musim dingin ini memang banyak yang tepat, betul ya? Jadi kalau Bapak Ibu masih setia semangat hari Minggu seperti ini, mantap. Haleluya. Amin. Luar biasa. Karena kita melayani Tuhan bukan semua keadaan baik. Kadang tidak baik pun harus tetap semangat. Beri tepuk tangan dulu yang baik buat Tuhan kita yang hebat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, yang ketiga, apa yang kita pelajari? 3 hal yang Tuhan latih dalam hidup Musa selama di media. Yang ketiga adalah ilmu kolaborasi. Yang pertama ilmu mengandalkan Tuhan. Yang kedua ilmu yang disebut dengan apa tadi yang kedua itu? Kesabaran. Yang ketiga ilmu kolaborasi. Saya percaya statement ini bilang begini. How differentiate between your true self and your ego. Kadang-kadang kita susah bedakan mana yang sebenarnya ini hak pribadi saya atau ego semata. Tapi saya ditolong oleh Steve Jobs, yang dimana Anda punya Apple. Dia bilang begini, bahwa great things in business are never done by one person. They are done by team of people. Bahwa bisnis yang besar, bisnis yang berhasil, tidak dikerjakan oleh satu orang, tapi dikerjakan dengan team of people. Orang-orang yang ada dalam satu tim. Saya jadi teringat betul Bapak Ibu, kalau kita jalan semau cepat, jalanlah sendiri. Tapi kita mau jalan jauh, jalanlah rame-rame, supaya ada yang tolong kita kalau kita jatuh. Betul Bapak Ibu? Hidup ini nggak bisa dikerjakan sendiri. Hebatnya Musa Bapak Ibu, ada mertuanya yang jaga anaknya.
Dengar hai mertua, udah dari sono memang mertua itu jaga cucu. Jangan marah. Udah dari sononya. Baca sama-sama. Ketika Yitro mertua Musa beserta anak-anak istri Musa sampai kepada padang gurun tempat ia berkemah dengan petunjuk Allah, ia disuruhnya mengatakan kepada Musa, apa baca bersama? Aku mertuamu Yitro datang kepadamu membawa istrimu beserta. Iya. Udah dari sononya mertua itu jaga cucu. Daud senang. Haleluya katanya. Karena gini bapak-bapak ibu, kalau engkau sudah punya cucu, cucu bukan saja, oh ini mamanya gua jaga, sekarang anaknya lagi gua jaga. No, kamu sedang menginvestasikan sesuatu di hidup dia untuk dia ingat, oh ada ama saya, oh ada popo saya, oh ada nenek saya yang ngajar saya selaku sekolah minggu, yang ngajar saya berdoa, yang ngajar saya hidup. Dan ketika orang tua itu, neneknya itu tidak ada di dunia, dia sudah titipkan benih iman di cucu-cucunya. Lihat Yitro, dia tahu Musa sibuk, sangat sibuk ngurus bangsa Israel. Tapi Yitro datang dengan inisiatif, bawa cucu-cucunya, bawa anak-anaknya. Ini yang kusebut ilmu kolaborasi, kerja sama. Yang berikutnya ketika Musa dijumpai sedang pusing mengurus bangsa Israel, Yitro bilang, Musa, pilihlah orang-orang yang bisa memimpin untuk 1000 orang. Pilihlah orang-orang yang bisa memimpin 100 orang. Pilihlah orang-orang yang memimpin 10 orang. Engkau akan ringan kerjaanmu sebab kerjamu cukup menjadi wakil bangsa ini di hadapan Tuhan. Dan benar Bapak Ibu, dia pilih orang-orang yang cakap. Dia pilih orang-orang yang siap untuk menjadi supervisor, manajer, memimpin. Akhirnya ringanlah pekerjaan si Musa itu. Dan dengar, menantu ini dengar apa kata mertua. Sehingga berani saya katakan, gak semua mertua jahat, gak semua mertua jelek. Ada kadang-kadang di mulut mertua itu pesan-pesan Tuhan yang akan membuat hidup kita jadi sehat, jadi baik, dan lebih maju lagi. Amin Bapak Ibu. Jangan musuhi mertuamu. Jangan-jangan Tuhan pakai mertuamu menjadi alat di hidup. Dan ketika kita buat kerjasama seperti ini, jadi ringanlah hidup ini. Olehnya pada hari yang baik ini, kalau kita melihat di ilmu kolaborasi, Musa, Harun, dan Hur. Musa berdoa, penatlah tangannya kata Alkitab. Tapi ada Harun dan Hur menopang tangan itu, memegang tangan itu. Saat Tuhan bertindak, ketika Musa mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Bangsa Israel menang. Ketika Musa turun tangan, lalu bangsa Israel jadi kalah. Lalu bagaimana supaya kuat terus? Ada Harun dan Hur yang menopang tangan itu. Keren. Bapak Ibu, Narwastu tidak jadi namanya Narwastu. Apalah arti seorang pendeta? Hebat pangkatnya, hebat gelarnya kalau tidak ada jemaat. Pendeta butuh jemaat. Jemaat butuh pendeta. Kita ada di sini sebagai keluarga dalam Tuhan. Amin. Kalau saya kerjain sendiri tadi persiapan ini, bisa akhirnya gak jadi ibadah. Gak mampu pasti. Tapi untuk ada ini, Mas Guntur ini dikirim Tuhan dari Jawa Tengah. Jawa Timur ya? Jawa Timur datang ke sini. Muncul ke sini, bisa tolong. Tenaganya ini bisa kalahkan 3 orang. Ya bantu Pak, mana Pak, mana Pak. Tadi muncul lagi ibu gulung kabel. Mana Pak mau dibantu? Muncul lagi tadi nyapu-nyapu. Ada juga brother tadi, tolong nolong. Kalau semua dikerjakan pendeta, matilah pendeta itu. Makanya bersyukur saya Bapak Ibu ada. Karena apa? Semua jadi ringan. Walaupun kadang waktu kita ini gak masuk akal. Pak Gret tinggal lagi minggu depan. Pak Gret sampai kapan di sana? Selagi masih ada kerjasama, berat sama dipikul, ringan sama dicicing, semua enteng. Amin. Tapi kalau pendeta ini terus disuruh ini, suruh ini, buat ini, lama-lama pendetanya mati. Kata dia. Kenapa? Karena dia nggak pintar mendelegasikan. Makanya saya selalu minta, bantu Bu, bantu Cik, bantu Kak, bantu.
dan kita akhirnya bisa kerjakan dengan baik. Karena apa? Alkitab bicara kita ini tubuh Kristus. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki. Saya ini jadi mulut, khotbah. Ada yang jadi kaki, ada yang jadi kepala. Kristus jadi kepala. Semua kita anggota, sangat-sangat penting satu dengan yang lain. Bahkan Alkitab mencatat begini, kalau ada anggota yang tidak mulia, harus diberikan penghormatan khusus. Jadi dengar, jangan engkau berpikir, oh aku ini orang berdosa, aku ini banyak kelemahan. No, justru yang banyak kelemahan diberi penghormatan khusus. Berulang kali saya katakan pada Bapak Ibu, hidup kita ini bagaikan tangan. Ada yang jadi jempol, ada yang jadi telunjuk, ada yang jadi tengah, ada yang jadi manis, ada yang jadi kelingking. Semua kita berperan. Betul Bapak Ibu? Untuk ngangkat ini nggak mungkin cuma jempol. Untuk ngangkat ini nggak mungkin pakai jempol. Dia harus pakai tangan kuat untuk dia bisa terangkat. Saya pernah katakan pada Bapak Ibu, jari mana yang paling lemah? Jari manis yang paling lemah. Semua bisa berdiri. Coba jari manismu berdiri. Coba, bisa? Mas, bisa mas? Bisa. Semua bisa berdiri. Semua bisa berdiri. Tapi jari yang manis ini, kok susah? Karena begitu lemahnya dia, makanya ditaruh cincin. Supaya dia manis. Akhirnya gak ada satupun yang lebih lemah. Karena apa? Semua kita membutuhkan jari itu. Amin. Semua orang yang datang ke Narwastu ingat, semua berharga. Tidak ada second hand, tidak ada sampah di sini. Semua berharga. Yang kedua, semua wangi. Bawa wangi Kristus. Saya lihat foto semalam, ada orang makan Pak Jimmy sama tim rombongan. Saya lihat, wah puji Tuhan, Pak Jimmy punya banyak anak di sana. Saya senang lihat foto itu. Saya lihat Johnny nggak ada, yang lain nggak ada. Dia lagi bapak, saya nggak tahu dia yang bayarin atau kagak. Saya senang, saya sangat senang. Karena apa? Sebenarnya saya harus hadir di situ. Tapi saya tahu Pak Jimmy bukan cuma datang, oh saya laki-laki, umur saya lebih tua, enggak. Tapi kayak koko dengan adik-adiknya di sana ngobrol. Pak Hasan sudah tahu pasti mereka ngobrol apa. Gak jauh dari ikan. Semua kita anggota tubuh Kristus. Terima kasih Bu Jessica. Kita bisa pakai tempat ini. Luar biasa. Amin. Habis ini kita makan. Luar biasa. Kalau nggak ada tukang masak, gimana pendeta mau khotbah kuat? Saya nggak bisa masak, tapi masak firman, jangan tanya. Saya bisa masak firman. Tapi untuk makanan, saya harus bergantung kepada orang yang bisa masak. Wow, keren. Kita tutup. Memang butuh NATO. NATO itu apa? Satu aliansi yang mereka harap bisa menyelesaikan masalahnya. Tapi ternyata namanya organisasi manusia, semua ada kepentingan. Ya kan? Semua ada kepentingan. Tapi sekarang zamannya zaman kolaborasi. Jangan pernah jalan sendiri. Kita butuh tim. Kita butuh orang. Jangan sakiti hati orang. Kalau nggak bisa kerjasama, ya udah. Nanti lain kali bisa kita kerjasama. Tapi jangan lukai orang hanya karena dia belum bisa kerjasama dengan kita. Makanya saya selalu di dalam dalam WhatsApp grup itu saya bilang, jangan jelekin pendeta lain. Itu bukan cara kita. Kalau kita jelekin gereja lain, jelekin pendeta lain, jelekan umat lain, kita nggak akan jadi besar. Saya udah pernah bilang berapa kali, mau usahamu hebat, jangan jelekin toko lain. Kalau kau jelekin toko lain, kau gantikan maju. Tapi biar kita maju sama-sama dengan cara yang benar. Cara Tuhan adalah kita generasi yang diberkati Tuhan. Amin. 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 Kita bersyukur untuk pertemuan ini. Dan Australia itu tergolong sebagai masuk Commonwealth. Kenapa dia masuk Commonwealth? Kita orang bilang ekonomi Australia itu kuat. Betul kuat. Karena dia masuk dalam grup Commonwealth. Makanya dia tetap berdiri kokoh. Tahukah negara Australia ini jauh sekali dari Amerika? Siapa yang mau ke South?
Tapi mengapa Australia ini kuat? Ekonominya kuat, politiknya kuat, angkatan bersenjatanya kuat. Karena dia kerjasama dengan negara-negara jajahan Inggris. Bekerja sama dengan negara-negara jajahan Inggris. Sedang mengajar kita, kalau bisa berkolaborasi satu dengan yang lain. Jangan egois, jangan pelit ilmu. Share ilmu kepada orang lain. Kalau kau bagikan itu, orang lain akan diberkati. Maka kemudian kita pun akan upgrade hidup kita. Jangan pelit, belajar share dengan orang lain. Dan saya yakin, itu ilmu yang Musa dapatkan dari mertua. Sehingga dia menjadi orang yang hebat, bisa kerjasama dengan orang yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita beri tepuk tangan yang baik buat Tuhan Yesus.